Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo Ian Kids, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa baik ya. Iya, Miss Dewi percaya ya, kalian semua ya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan itu juga doa Miss Dewi, doa kami semua ya, buat adik-adik dan juga seluruh jemaat IN Surabaya ya, agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oke, adik-adik, sebelum mulai ibadah, Miss Dewi punya ada pertanyaan nih buat adik-adik yang di rumah ya. Oke, mau tahu pertanyaannya? Nih, di dalam satu minggu itu ada berapa hari ya? Ayo, ada yang tahu? Dalam satu minggu ada berapa hari? Berapa? Iya, betul ya. Pasti semuanya jawabannya benar ya. Ada 7 hari. Ya, iya betul. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ya, hari pertama dalam setiap minggu itu hari apa? Apa? Hari Senin? Bukan. Ada yang tahu hari pertama? Hari? Iya betul, hari pertamanya adalah hari Minggu. Betul sekali, pinter ya semuanya. Ya, nah adik-adik ingat ya, hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan kita bersyukur loh, kita berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari pertama yaitu di hari Minggu kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah, datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Ya, kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memulai dan mengawali minggu kita ya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik ya, penting sekali ya buat setiap kita untuk ya setiap hari Minggu ya adik-adik jangan lupa ya selalu setia untuk mengikuti ibadah ya, karena pada hari Minggu adalah hari pertama kita mengawali minggu kita. Dan kita mau datang kepada Tuhan ya untuk beribadah, di mana kita datang dan pertama kita bersyukur Tuhan sudah melindungi kita untuk minggu yang sudah lewat ya. Dan kedua, kita mau menyerahkan kehidupan kita, keluarga kita, semua aktivitas kita sepanjang minggu yang akan kita lewati, kita mau serahkan kepada Tuhan. Agar supaya Tuhan sendiri ya yang akan menuntun kita, menjaga, melindungi kita, melewati hari-hari kita di sepanjang minggu ini ya. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oke? Nah, bagaimana saat ini semua adik-adik sudah siap kan? Semuanya semangat kan ya untuk mengawali minggu kita bersama dengan Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau mendedikasikan hidup kita dan hari-hari kita kepada Tuhan. Oke, kalau semuanya sudah siap, sebelum kita memuji menyembah Tuhan ya, Miss Dewi mau ngajak semua kita untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Semuanya sudah siap? Oke, ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau melihat Tuhan semua adik-adik, semua IN Kids dimanapun mereka berada,
Baik mereka di rumah, di mana saja Tuhan. Mereka semuanya Engkau lihat sudah siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami sadar kami membutuhkan dan memerlukan Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau mengawali hari kami, mengawali minggu kami bersama dengan Engkau. Dan saat ini kami semua sudah siap Tuhan untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Sertai setiap kami, sertai semua adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus sendiri yang menolong mereka untuk bisa fokus dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat Engkau buat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, mengucap syukur dan membuka ibadah kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Clap your hands. One, two, three. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. One more time. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow, raise your hands. If you want to grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart, down in my heart to stay.
of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama adik-adik ya. Karena tidak ada yang seperti Dia. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, my Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, my Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Mistria berdoa semuanya tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, selamat hari Minggu, selamat beribadah juga. Adik-adik, kita akan belajar ya pada pagi hari ini, belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sudah pada siap belum? Nah, kalau ada yang belum siap, ayo ingat duduk yang manis. Jangan sambil makan kalau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, karena kita mau belajar bersama-sama. Dimanapun adik-adik berada, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita akan belajar bersama-sama ya, fokus semuanya. Nah, adik-adik, Mistria mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan itu juga menuntun kita semua untuk kita bisa mencintai atau mengasihi orang lain. Nah, sehingga kita semua, adik-adik di rumah, Mistria dan siapapun akan melayani Tuhan dan juga melayani orang lain. Karena kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Oke, tema minggu ini adalah kita mengasihi Tuhan. Serve with my wealth. Jadi mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan
dengan kekayaan atau dengan apa yang kita miliki. Nah, ada yang masih ingat? Beberapa minggu lalu kita belajar apa saja? Nah, ini sudah masuk minggu keempat loh. Ada minggu pertama, ada minggu kedua, dan ada minggu yang ketiga. Nah, masih ada yang ingat nggak? Nah, bulan ini kita belajar tentang love to serve. Melalui tema love to serve, kita belajar melayani karena kita mengasihi Tuhan. Dimulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Nah, lalu minggu kedua kita adik-adik semua, kita semua belajar bisa melayani Tuhan dengan mulut kita. Nah, minggu ketiga ayo apa? Adik-adik belajar, kita semua belajar bahwa kita dapat melayani Tuhan dengan tangan kita. Masih ingat kan? Nah, di minggu yang keempat ini kita belajar melayani dengan pemberian, melayani Tuhan dengan pemberian kita. Baik itu barang atau harta atau bahkan uang yang kita miliki. Nah, bagaimana ya kita dapat melayani dengan pemberian kita melalui uang atau harta kita? Nah, coba di Lukas 6 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Ayo semuanya bersuara membaca firman Tuhan dengan suara yang nyaring. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini adalah ayat yang kita bahas, di mana kita memiliki Bapa di surga, Bapa yang murah hati. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu, kita semua, Mistria, adik-adik di rumah, semuanya kita menjadi orang yang murah hati dengan cara bisa membantu orang lain, bisa mengasihi, bisa melayani orang lain sama seperti Bapa di surga. Nah, sebelumnya Mistria mau kasih tunjuk nih, ini ada beberapa foto ya. Ini adalah beberapa foto yang dilakukan anak-anak sekolah dalam melayani Tuhan. Dengan harta mereka, dengan cara mereka berbagi. Mereka membantu untuk anak-anak yang kurang beruntung. Tapi ingat ya, ini dilakukan sebelum ada virus corona. Nah, makanya mereka semua di dalam foto tadi itu, mereka tidak memakai masker. Jadi anak-anak ini memiliki apa yang mereka miliki, jadi misalnya contoh uang, atau bisa juga mungkin mainan, boneka. Mereka ikut berbagi, mereka memberikan uangnya untuk dibelikan sesuatu atau memberikan mainannya untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung ini. Jadi ini yang dilakukan, contoh hal kecil yang kita bisa lakukan kepada orang lain, melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Nah, Mistria juga mau sampaikan beberapa hal. Nah, kita melayani itu karena kita mengasihi Tuhan. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semua kita pasti mengasihi Tuhan. Nah, ingat ya, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut sama Tuhan, ya. Nggak boleh itu, kita nggak boleh takut sama Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kalau kita melayani, jangan kita berpikir, aduh nanti kalau aku nggak melayani, aku nggak berbagi, aku nggak mengasihi orang lain, nanti Tuhan hukum aku, aduh aku takut sama Tuhan. Tidak boleh ya, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, karena kita maka dari itu kita mengasihi Tuhan. Terus berikutnya, kita dapat melayani dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan pemberian kita tadi yang sempat Mistria bahas di foto-foto tadi juga ya. Nah, kita bisa memberikan uang atau harta kita untuk menolong orang lain. Terus yang ketiga, pada waktu kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan pemberian kita, maka mereka akan melihat dan mengalami kasih Tuhan juga.
melalui apa? Melalui kehidupan kita. Ya, melalui hidup kita, bagaimana cara kita memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang kita kasihi, orang yang kita berkati itu melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jadi kehidupan kita membawa berkat. Nah, Yesus menunjukkan kepada setiap kita bahwa Dia, Yesus yang memiliki alam semesta ini, Tuhan yang memiliki alam semesta ini dapat melakukan pekerjaan yang dibilang seperti kayak menjijikkan ya, karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kaki murid-muridnya ini pasti kotor ya, karena mereka suka berpergian kemana mereka ikut melayani bersama Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada 12 murid. Nah, tidak hanya itu loh, Ia bahkan membasuh kaki muridnya yang Yesus ini tahu bahwa salah satu muridnya ini akan mengkhianati Dia dan menuntun Tuhan ini kepada kematian. Ya, salah satu muridnya masih ingat siapa? Iya, Yudas. Nah, Yesus tetap menunjukkan betapa Dia bisa mengasihi dan melayani walaupun ada salah satu muridnya yang akan mengkhianati Dia. Nah, Tuhan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama ya adik-adik. Tuhan memberikan contoh, Tuhan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama untuk kita bisa mengasihi orang lain. Karena kebanyakan anak-anak ini kan masih belum boleh keluar rumah, masih di rumah ya karena ada virus jadi belum bisa bertemu dengan temannya, belum bisa ketemu dengan anak-anak yang kurang beruntung karena ada virus ini. Nah, mulai dari rumah kita melayani dengan tangan kita melayani di rumah. Nah, melayani di rumah bagaimana caranya? Membantu orang tua. Nah, adik-adik pasti banyak waktu ya karena banyak misalnya pas kebetulan ini libur sekolah nih, jadi tidak banyak tugas, tidak ada waktu untuk Zoom, untuk ikut kelas Nah, bisa membantu orang tua. Contoh merapikan buku-buku yang akan dipakai untuk tahun ajaran baru. Nah, atau bisa membantu mama untuk mencuci piring. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membantu orang lain ataupun membantu orang tua di rumah. Nah, adik-adik dapat meringankan beban orang tua kan? Orang tua juga mama papa pasti senang karena adik-adik bisa membantu mereka. Nah, seperti itu. Siapa yang di sini membantu orang tua mencuci piring? Angkat tangannya. Nah, kita percaya ya adik-adik apapun yang kita lakukan, mungkin hal yang kecil yang kita lakukan itu bisa orang bisa melihat, bahkan orang tua, adik-adik bisa melihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka dari itu kita bisa mengasihi orang lain dan melayani orang lain. Pada waktu misalnya habis dari toilet, nah setelah memakai toilet, nah kita bersihkan kembali supaya orang lain yang memakai toilet itu merasa bersih, merasa adik-adik ini membawa berkat gitu di rumah walaupun hanya di rumah. Nah, banyak hal ya adik-adik yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Pesan misteri ya, adik-adik tetap semangat walaupun keadaannya belum kembali normal ya, masih di rumah, walaupun belum bisa beraktivitas di luar dengan bebas, tetap percaya, tetap semuanya akan baik-baik saja dan jangan patah semangat untuk kita tetap mengasihi orang lain, membantu orang lain ya. Oke adik-adik, kita akan berdoa, kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita, menguatkan adik-adik, bahkan juga menguatkan Mistria untuk kita tidak menyerah, untuk kita tidak karena keadaan makanya kita tidak mau bantu orang lain. Nah, tapi kita tetap memiliki semangat untuk melayani orang lain karena kita sudah mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami
untuk kami tetap mengasihi orang lain, untuk kami melayani orang lain dengan apa yang kami miliki Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengasihi Engkau Tuhan, hingga kami bisa mengasihi orang lain, melayani orang lain, membantu orang lain dengan apa yang kami miliki, apa yang kami punya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, biar mereka walaupun saat ini belum bisa bertatap muka, tapi kami berdoa Tuhan biar anak-anak-Mu ini Tuhan selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang mereka dengar, mereka bisa bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati setiap kita semua.